Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera Masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun berada. Selamat menyaksikan Hasupa Hayak Sugianto Edi Prastowo setiap Jumat dan Minggu jam 4 sore hanya di Berkah TV. Jauh di mata, dekat di hati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dan salam sejahtera untuk kita tentunya. Ketemu lagi kita dalam program Hasupa hari ini di hari Jumat gitu ya. Hayak Sugianto dan Edi Prastowo, dan pada sore hari ini kita akan bicara tentang tema yang sangat menarik yaitu program ekowisata Kalimantan Tengah, dan bersama saya sudah ada seorang narasumber gitu ya, Bang Muhammad Ersa Nugraha gitu ya, SH ya, sarjana hukum gitu ya. Nah ini beliau adalah ketua relawan Kereng Bengkirai, nanti akan cerita soal bagaimana program pembangunan dan juga peningkatan dari ekonomi masyarakat yang sekarang ada di Kereng Bengkirai, terutama mereka yang sehari ini sedang bergelut dalam bidang ekowisata gitu ya. Nah ini pembicaraan yang sangat menarik dan tentunya adalah sesuatu yang bisa menjadi contoh, dan paling penting yang kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian kita bisa menentukan pilihan nantinya pada 9 Desember hari Rabu tahun 2020, kita bisa memilih pemimpin yang kemudian betul-betul sangat berpihak kepada masyarakat, pemimpin yang betul-betul melakukan pembangunan, tidak sekedar pemimpin yang berjanji lalu kemudian hanya beretorika. Ini yang paling penting. Dan yang kedua, yang ketiga selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita juga bisa melihat nih pertumbuhan masyarakat yang ada di Kereng Bengkirai yang sebelumnya mungkin berada dalam kondisi yang maju tapi dekat dengan akses kota tapi belum mendapatkan perhatian yang utuh. Nah sekarang ini kita akan cerita dengan Bang Ersa, tapi sebelum hal itu kita pengen lihat dulu iklan yang berikut ini. Oke teman-teman, jadi itu tadi ada tayangan iklan yang sangat menarik gitu ya, di mana Pak Sugianto Sabran bersama seluruh tim dan juga relawan pada saat itu mengunjungi Kereng Bengkirai sebagai salah satu sekarang yang menjadi aset bagi Kalimantan Tengah, yaitu soal pariwisata juga, dan ini adalah eko pariwisata gitu ya. Nah kita seperti yang saya tadi, kita akan ketemu dengan berbincang gitu ya dengan Bang Ersa gitu ya. Nih Bang Ersa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Bang. Sore, Sehat Bang ya? sehat. Oke, Bang Ersa boleh cerita nggak itu yang kita lihat tadi, tayangan yang kita lihat tadi itu pada saat apa, lalu kemudian seberapa antusias masyarakat dengan hadirnya Pak Sugianto pada saat itu? Pada saat itu kita mengundang Bapak Sugianto Sabran sebagai calon gubernur, yang mana antusias masyarakat pada saat itu mengharapkan kehadiran Bapak untuk melihat kondisi pariwisata yang ada di Kereng Bengkirai. Jadi harapan masyarakat di sana itu mengharapkan pemimpin untuk di Kalimantan Tengah itu yang memperhatikan masyarakat kecil khususnya di daerah wisata. Dan alhamdulillah di kepemimpinan Bapak selama 5 tahun terakhir itu wisata di sana semakin maju. Wah. Jadi harapan masyarakat beliaulah yang untuk memimpin untuk periode selanjutnya.
Oke, dan kayaknya melihat tadi antusias warga pada saat Pak Sugianto ke sana itu ramai betul Bang ya? Betul Bang. Kalau melihat prediksinya ya sekitar ribuan masyarakat antusiasnya untuk Bapak Sugianto. Padahal di tengah pandemi Covid begini sih masyarakat dengan adanya Pak Sugianto juga ini ya, tapi tetap protokol kesehatan dijalankan ya. Pasti Bang. Tadi Bang Ersa tadi waktu di belakang kita kan sempat cerita juga, padahal yang diundang Bang Ersa kemarin baru sedikit ya. Iya betul. Yang diundang kompleknya baru sedikit, Iya. belum banyak, tapi sudah seantusias itu masyarakat gitu ya. Betul Bang. Nah kalau boleh cerita nih Bang Ersa gitu ya, sebenarnya kenapa masyarakat sangat antusias dengan hadirnya Pak Sugianto? Karena kan banyak juga kayak gini kan. Ini saya kira bukan soal paslon ya, bukan soal apakah beliau cagup atau tidak. Betul. Karena kalau tidak ada kontribusi dari Pak Sugianto, mungkin masyarakat juga nggak akan antusias menerima beliau begitu. Apalagi beliau sudah pernah menjabat sekarang petahana gitu kan. Iya. Ini berarti menunjukkan bahwa Pak Sugianto sudah melakukan sesuatu. Nah kalau boleh cerita sebelumnya Karangbenkkira ini wilayah yang seperti apa sebelum Pak Sugianto jadi gubernur? Jadi sebelum itu Bang, pekerjaan masyarakat sebagai nelayan, Rata-rata nelayan ya, dan rata-rata sebagai penebang hutan di hutan. di wilayah kawasan Taman ataupun di Sungai Sebangonya. Jadi sempat ditegur-tegur juga kadang-kadang Ya, kan. betul Bang. Jadi dibentuknya wisata Karangbenkkira itu di saat kepemimpinan Bapak Haji Sugianto Sabran. Jadi masyarakat sudah merasakan. Tentu ada juga tentu ini juga merupakan kerjasama antara Pemko juga ya. Betul Bang. Kebetulan kan emang wisata kita kan di bawah Kota Palangkaraya. Tapi kan semuanya itu pasti ada kolaborasi antara Pemprov dan kota gitu ya. Nah, itu kalau boleh cerita Bang Ersa, sekarang kalau bicara misalnya dari sisi kesejahteraan dari dulu dengan sekarang kira-kira apakah meningkat atau sama aja masyarakat di sana? Yang pastinya lebih meningkat Bang. Lebih meningkat ya. Karena kerjaan masyarakat juga di wisata Karangbenkkira. Nah, kalau tadi Bang Ersa kan cerita soal penebang hutan. Nah, apakah sekarang masih ada tuh teman-teman yang nebang hutan kira-kira? Dulu sebagian masyarakat sebagai penebang, sekarang sebagai pemelihara hutan Bang. Sebagai pemelihara hutan. Justru dengan adanya wisata, masyarakat akhirnya sangat perhatian terhadap alam ya. Betul Bang. Nah, ini menarik banget nih karena sebenarnya yang diinginkan masyarakat itu bukan merusak sebenarnya, enggak ya. Iya. Tapi ini soal bagaimana akses ekonomi kan. Nah, Iya. kalau kemudian ada pilihan ekonomi yang lain, artinya ada profesi yang lain gitu ya, seperti kayak wisata yang sekarang sedang dibentuk, masyarakat justru sangat antusias menjaga hutan gitu ya. Betul. Karena sangat ini kan kalau misalnya hutannya ditebang kemudian wisata jalan kan nggak mungkin kan. Betul Bang. Jadi karena wisatanya supaya bagus justru alamnya harus dijaga gitu. Nah, ini cakep banget nih teman-teman gitu. Nah, kalau Bang Ersa sendiri cerita di wisata di Karangbenkkira ini yang terkenal dengan air hitam itu gitu ya. Iya. Itu berapa kadang-kadang tarifnya teman-teman, misal kalau kita muter-muter mungkin ada yang pengen ke sana dan belum pernah kayak gitu. Kalau terkait tarifnya terjangkau Bang, karena satu penumpang itu cuman mengenakan tarif 15.000 satu. 15.000 satu orang. Tapi kalau mau charter satu keluarga cuman 250.000. 250.000 selama 30 sampai 40 menit. 30 sampai 40 menit ya. Itu pakai ini ya, klotok wisata ya. Betul Bang. Pakai klotok yang persis kayak tadi di teman-teman lihat ketika dipakai oleh Pak Sugianto tadi ya, bersama tim itu ya. Nah, itu sudah berapa lama nih proses pembentukan ini wisata ini di Karangbenkkira sudah berjalan? Sejak 2016. Berarti hampir awal-awal beliau pas menjabat sudah ngetrek, udah jalan ya. Mulai meludaknya itu 2017 Bang. 2017 gitu ya. 2017. Nah, kalau klotok sendiri yang sana udah ada berapa klotok wisata yang Kalau tersedia? kapal wisatanya ada 17 buah. Ada 17 buah, banyak juga ya. 17 unit. Dan rata-rata tiap hari pasti ada aja penumpang. Pasti ada. Pasti ada ya. Dan selalu rame ya. Nah, dengan adanya ini masyarakat sangat terbantu kan nggak untuk itu? Tentu Bang, sangat terbantu. Makanya itu saya memberi pemikiran untuk masyarakat di sana, carilah pemimpin yang bisa memikirkan nasib masyarakat. Ya. Ya tentunya kita memberi dukungan kepada Pak Haji Sugianto itu punya alasan tersendiri. Oke. Bukan karena ikut-ikutan dan sebagainya, bukan. Nah, karena antusias masyarakat. betul. Itu sendiri. Jadi bukan juga karena money politik dan sebagainya, enggak ya? Iya. Nah, kalau Bang Ersa, ini kan Bang Ersa sekarang kan ketua relawan juga kan, ketua relawan Karangbenkkira ini, terutama mendukung 02 gitu ya. Betul. Apa benak yang membuat Bang Ersa kayaknya saya harus terjun nih di pilkada kali dan saya harus ngebela Pak Sugianto Edi? Yang ada di benak saya itu
jangan sampai Kalimantan Tengah dipimpin oleh orang yang salah. Karena apa? Karena Pak Haji Sugianto sudah memberikan bukti yang nyata, bukan sekedar janji. Oke. Nah, bukti nyata itulah yang kami pertahankan. Semoga Bapak untuk memimpin selanjutnya. Oke. Jadi ini soal keberpihakan juga gitu ya, soal kontribusi nyata ya dari betul. pemimpin ini. Oke teman-teman, kita akan lanjut nanti dengan Bang Ersa. Kayaknya kita mau nikmatin kopi hitam dulu gitu ya, tapi saksikan iklan yang berikut ini. Oke teman-teman, ternyata kopi hitamnya enak. Nah ini kalau yang ini gue endorse. Yang ini nih kopi hitam buatan Berkah Cafe, ada di sebelahnya Berkah TV. Kalau mau ke sini gratis. Saya sebut nama saya 3 kali. Nah lanjut Bang Ersa ya. Kalau Bang Ersa sendiri udah berapa lama nih? Di apa memang dari lahir udah di Keremengkirai? Saya dari Dato dari Dato ya. Dato saya, nenek saya, bapak saya memang asli orang Keremengkirai gitu ya. Keremengkirai. Nah, kalau Bang Ersa boleh cerita panjang sedikit sejarah kemudian Keremengkirai ini gitu ya sampai dengan sekarang itu boleh nggak diceritain apa dulu yang dialamin sampai sekarang gitu-gitu? Dulu pekerjaan masyarakat di wilayah saya itu Bang, di daerah Keremengkirai itu rata-rata penebang kayu. Jadi semenjak kerja kayu itu sudah dilarang dan ada hukumnya, ada undang-undangnya, merasa kayak masuk illegal logging gitu ya. Illegal logging, masyarakat berpindah profesi sebagai itu kayu yang gede-gede itu ya? Yang gede-gede. Sekarang berpindah sebagai profesinya nelayan, cari ikan dan sebagainya. Itu nelayan sungai? Sungai. Nah, semakin lama ikan apa biasanya Bang ditangkap biasanya? Ikan kerandang, ikan tapa, terus ikan patung. Dijual di pasar ya? Di pasar. Berjalannya waktu kan ikan mulai berkurang Bang. Jadi masyarakat berpindah profesi sebagai penjalan kapal wisata. Dengan ada program yang ada ya? Iya, programnya. Kalau andai kata program ini tidak jalan tentu masyarakat juga bingung kan? Betul Bang. Di satu sisi kebijakan illegal logging ini juga sangat membatasi masyarakat kan untuk mengeksploitasi hutan ya. Dan tentunya ulun sebagai pemuda Keremengkirai turut berterima kasih kepada pemerintah Kota Palangkaraya yang memajukan wisata yang ada di Keremengkirai. Terkhususnya kepada Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota yang saat ini sebagai pemimpin di Kota Palangkaraya. Tentu ada kolaborasi dengan Pemprov juga ya dalam hal ini ya. Tentu Bang. Dipimpin Pak Sugianto gitu ya. Karena kita menyadari tanpanya gubernur pun wali kota pun tidak berdaya kalau nggak ada dorongan dari Pemprov. Pemprov ya. Nah, jadi tapi begini, kan biasanya kalau wisata, iya kan Bang ya, kalau wisata kan biasanya kalau turis, apalagi yang dari luar daerah atau mancanegara, pernah ada nggak turis dari mancanegara ke sana? Sering? Sering Bang, tiap minggu selalu ada. Nah biasanya kalau wisata ini kan apalagi ada tamu dari mancanegara, pasti yang dicari adalah soal penginapan, penginapan terdekat. Biasanya kalau turis ini kan dia tidak sekedar pengen lihat wisatanya, tapi bagaimana dia juga explore yang lain-lain gitu kan. Betul. Nah itu masyarakat di sana apakah mengajukan misalnya kan kalau perlu penginapan otomatis kan biasanya kalau turis segala macam kan hotel gitu ya. Nah itu misalnya apa kepikiran masyarakat Keremengkirai misalnya bikin hotel bintang 3 kayak gitu? Kalau secara anunya Bang untuk hotel saya rasa terlalu cepat. Lebih tepatnya itu homestay. Rumah santai yang mana itu disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Kalau hotel kan mungkin korporasi hanya beberapa orang aja yang diuntungkan dari situ. Justru kalau homestay masyarakat akhirnya
ini ya, dapat penghasilan tambahan lagi ya. Iya, betul. Itu sama kayak di NTB itu biasanya kan kalau di NTB itu sudah mulai sekarang ada homestay kayak gitu. Jadi setiap masyarakat itu dilatih oleh pemerintah gitu ya, lalu kemudian diminta menyiapkan satu ruangan atau satu kamar khusus buat tamu gitu ya. Nah, sehingga itu nanti jadi penghasilan tambahan. Nah, kalau sekarang sudah ada nggak model-model pelatihan kayak gitu dari Kalau ini? pelatihannya itu ada di itu Bang, di Kementerian Kehutanan, yaitu Taman Nasional Sebangau, ada mengajak beberapa masyarakat untuk mengadakan pelatihan Homestay ya. homestay. Oh, jadi sudah kepikiran sejauh itu juga ya. Sudah ada Bang. Kenapa nggak hotel aja, hotel bintang 3 gitu? Kalau hotel bintang 3 saya rasa cukup ada di Kapuas saja Bang. Oh iya. Iya, di Kapuas saja. Waduh. Berat nih. Berat. Jadi kalau Kerembeng Kiri bagusnya kayak hotel homestay, sorry ya, homestay. bukan hotel bintang 3, homestay ya. Homestay. Jadi karena temanya adalah ekowisata kerakyatan ya. Iya. Jadi supaya penghasilan tambahannya itu juga larinya ke masyarakat, Betul. bukan ke korporasi atau beberapa orang saja. Iya. Ini bagus banget nih idenya begini. Yang mikirin ini memang dari masyarakat ya animonya ya. Ya, animonya dari masyarakat langsung. Oh. Karena di sana itu menggunakan kearifan lokal Bang. Seperti kapal wisata di sana itu kenapa diminati oleh masyarakat luas? Karena di sana tidak menggunakan bodi kapal. Tidak menggunakan Bodi kapal. terus? Jadi masyarakat di sana menggunakan kearifan lokal, menggunakan drum. Oh, drum. Drum. Di Jadi bawahnya itu. di bawahnya itu kenapa menggunakan drum? Karena menyesuaikan medan di sungai. Kalau musim kemarau airnya kering, terus tunggul-tunggul kayu itu keluar. Ya. Kalau kita menggunakan perahu kapal, kalau kita nabrak Dia kan tenggelam ya. bisa bocor. Betul. Nah, kenapa kita menggunakan kearifan lokal? Kalau drum nggak bocor dia. Nggak bocor dan dijamin keselamatan masyarakat itu sendiri. Penumpangnya dijamin ya. Ya, dijamin. Oh jadi, soalnya kan kalau drum kan dia ngambangnya lebih ke atas kan. Ke atas. Jadi nggak kena dengan tunggul-tunggul Andai tadi. kata kena tunggul pun nyangkut sebentar aja Bang. Oh. Nah, setelah itu digeser terus bisa jalan. Tapi lagi. kalau bolong nggak bisa bolong. nggak bisa. Nggak bisa bolong. Karena drumnya banyak Bang, sekitar 100, satu kapal itu 100 drum. Dilapis-lapis gitu. Disusun-susun. Susun. Dilapis lagi. Dilapis. Oh begitu ya. Jadi ini memang sebenarnya program ekowisata ini ada dorongan dari masyarakat langsung ya. Betul. Jadi animo dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat, kemudian dinaikkan ke pemerintah level daerah. Baru kemudian pemerintahnya melakukan pembangunan gitu ya. Jadi wisata di sana itu sejarahnya itu karena ada kreatif masyarakat. Ada kreativitasnya ya. Kreativitas masyarakat itu sendiri. Sebelum ada ekowisata susur sungai ini, sebelumnya apa tuh wisata-wisata yang paling sebelum ada kebijakan dari pemerintah? Biasanya melakukan apa aja? Ya, susur sungai itu aja Bang. Susur sungai tapi secara ini artinya secara mandiri ya. Secara mandiri dilihat potensinya itu punya potensi untuk wisata. Pemerintah kota maupun pemerintah provinsi ikut mendorong kegiatan masyarakat itu sampai akhir hari ini wisata di sana menjadi primadonanya Palangkaraya lah sekarang kan, primadona baru ya. Karena memang masyarakat perkotaan terutama Palangkaraya gitu kan, apalagi waktu aku masih awal-awal kuliah gitu ya di kampus kan di UPR gitu ya, waktu kemarin awal-awal datang ke Palangkaraya itu kan kita bingung kalau udah mahasiswa stres gitu ya, lalu kemudian ini pengen liburan kemana gitu kan. Betul. Kan aku kan dari Kumai, dari Pangkalan Bun nih. Aslinya dari sana gitu kan. Kan kalau tempat kita di sana kalau kita udah pengen refreshing kan banyak. Iya. Iya banyak kan, ada ke pantai, ada ke Tanjung Puting, main kemana gitu. Karena memang yang paling menarik untuk menghilangkan stres itu sebenarnya adalah di alam. alam. Ya, wisata alam, bukan wisata mall, bukan. Apalagi wisata hotel enggak. Nah, itu yang paling bagus kalau masyarakat kita kan. Iya. Nah, kemarin waktu belum ada susur sungai memang kita bingung kan, agak bingung karena kayak kan sempat ada tuh yang kayak di mana di arah ke Cilikriwut tuh kan? Iya. Ya kan yang berapa tuh? Pal 21. Pal 21 itu kan buatan ya. Itu kan buatan. Nah, kayaknya nggak puas aja gitu kan, karena bukan alami kan, nggak nature gitu ya. Nah, nggak natural. Nggak natural. Kalau yang di wisata air hitam ini kan natural sekali ya dan bagus, apalagi dibangun dengan but-but terus sarana dan prasarana yang mendukung gitu ya. Untuk jalan sendiri ke sana Bang enak sudah ya. Aksesnya dari kota aman Bang, lancar, mulus ya. Mulus ya. Harapan masyarakat sekarang kalau dulu kan masih itu bolong-bolong. Oh ya, bolong-bolong. Sekarang sudah akses infrastrukturnya sudah diperhatikan oleh pemerintah. Udah cakep ya. Berarti memang keberpihakan dan pendorongan ekonomi terhadap masyarakat betul-betul dilakukan oleh
Di masa Pak Sugianto Pak Sugianto ya. Belum sama Pak Edi, yang kedua ntar sama Pak Edi kan. Iya. Sekarang ini harapan masyarakat Bang untuk wisata Kereng Bengkirai itu supaya jadi ikon Kota Palangkaraya, itu ikon Pondok Terapung. Ikon Pondok Terapung. Karena satu-satunya wisata yang ada di Kota Palangkaraya yang menggunakan drum Pondok Terapung itu hanya di wisata Kereng Bengkirai. Oh, berarti yang pondok-pondok itu pakai drum juga ya? Drum, Pak. Terapung dia. Ya, jadi terapung. bisa kayak gini-gini ya? Ya. Oh. Itulah seninya di wisata kita, Bang. Seninya ya. Asal nggak jatuh aja kan? Iya. Apalagi air hitamnya itu hanya ada di dunia ini, hanya ada 2, Bang. Air hitam hanya ada 2 di dunia. Ya, Pertama Laut Hitam, terus Kereng Bengkirai. Di Amazon, Bang. Amazon. Amazon. Makanya saya kira Laut Hitam. enggak. Oh, ini maksudnya air tawar ya, yang tawar ya. Pertama Amazon Brazil, Ya. Kereng Bengkirai Brazil. Kok Brazil? Kereng Bengkirai Kalimantan Tengah dong, Indonesia. Oke deh, ini keren ya. Kayak ternyata, oh ini harus tahu loh. Aku baru tahu, serius. Aku baru tahu. Air hitam itu. Ternyata air hitam tawar ya. Iya. Wisata air hitam tawar, bukan wisata tapi air hitam ya. Air hitam. Air hitam tawar yang sungai di dunia itu cuma ada 2 teman-teman. Ini 2 gitu ya. Iya. Ini sama nih kode ya, kode alam nih ya. Kode alam. Pertama itu ada di Amazon, Brazil ya. Iya. Yang kedua ada di Kereng Bengkirai, Iya. Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Wah harus bangga nih kita. Tepuk tangan dulu dong. Cakep nih. Yang nonton share ya, ini tayangan menarik sekali dan ini harus jadi pencerahan juga ke masyarakat kan. Betul, Bang. Karena kayak gini Bang Ersa, belum tentu loh masyarakat Palangkaraya sudah pernah ke sana semua kan. Iya. Nah jadi kita himbau juga nih buat teman-teman yang belum pernah ke wisata air hitam, nanti harus datang ke Kereng Bengkirai. Bagi yang pengen pesan boot ya, pengen pesan perahu dan segala macam, itu boleh langsung ke Bang Ersa juga boleh gitu ya. Nomornya ada di bawah ini. Kalau nggak ada, pokoknya diadain nanti. Oke, itu ya kita di sesi kedua ini. Nanti sesi kita akan adakan rapid test juga nih buat Bang Ersa. Bukan rapid test COVID ya, bukan. Tapi rapid test pertanyaan cepat maksudnya gitu ya. Yang Mbak Ersa harus jawab. Oke, sebelum itu teman-teman, kita akan ngopi dulu dan lagi-lagi iklan yang berikut ini. Oke, teman-teman. Jadi kita masuk ke sesi 3. Nanti tapi sebelum ada rapid test nih buat Bang Ersa gitu ya. Aku pengen kayak insight nih bagus ya. Wawasan ini bagus gitu dan ternyata inilah yang sering aku bilang juga ke teman-teman dan ke masyarakat juga, Bang. Politik itu tidak sekedar kontestasi sebenarnya. Betul. Ya kan kalau pilkada, pileg lalu kemudian pilpres itu adalah bagian dari politik, yes. Tapi politik itu tidak sekedar kontestasi. Politik itu kan juga soal keberpihakan, soal kebijakan, soal peraturan. Poin lebih penting lagi adalah politik juga soal public service kan, pelayanan kepada masyarakat. Nah ternyata kan kayak gini ya, kadang-kadang kan trennya di masyarakat tuh Bang Ersa ya. Kenapa masyarakat kita banyak kemudian yang apolitis itu kan mereka nggak mau tahu soal politik karena mereka pikir siapa saja yang jadi itu sama aja lah, dia bilang kayak gitu kan, ya kan? Nah tapi kan ini kan terbukti ya, masyarakat Kereng Bengkirai sudah menikmati hasil dari kebijakan yang sangat baik, ya kan? Bahwa ternyata perilaku masyarakat, nih kalau kita pengen flashback kan,
tadi Bang Ersa kan juga cerita bahwa masyarakat sebelumnya itu kan nebang hutan dan segala macam gitu ya. Bukan karena memang bagian dari tabiat, bukan kan, tapi karena memang ini ada bagian dari sumber penghasilan. Betul. Kan itu. Nah, dengan adanya kebijakan kemudian hutan harus dirawat dan segala macam kan tentu masyarakat juga perlu perlu opsi pilihan produksi tambahan gitu kan. Nah, hadirnya wisata ini juga sangat baik ternyata gitu ya. Jadi kalau misalnya karena wisata ini otomatis air sungai ini juga bersih sekarang Bang ya. Bersih. Tidak ada sampah gitu ya. Ada, Bang. Jadi kalau buang sampah di situ ada denda nggak tuh misalnya? Nggak ada Bang. Tapi masyarakat pasti tegur ya. Jadi ada lokal. Sekarang juga kakus dan jamban-jamban juga nggak ada ya. Nggak ada. Nah itu dijaga betul akhirnya kan. Nah ternyata perilaku masyarakat itu juga bisa berubah dengan kebijakan teman-teman. Yang penting karena kebijakan ini adalah berpihak atau enggak kan gitu ya. Betul. Kalau masyarakat diberikan pilihan sumber produksi sumber mata pencaharian, mereka sebenarnya juga bisa diarahkan Bang ya. Iya. Dan sangat tertib kan pada akhirnya kan. Nah kalau Bang Ersa nih ngelihat dengan pembangunan yang sudah ada, apakah sudah cukup atau memang ada nggak yang harus ditambah lagi kayak gitu? Kalau terkait untuk kedepannya ya harapan masyarakat selalu ada Bang. Bagaimana caranya wisata di sana bisa lebih maju. Nah, harapan masyarakat ya seperti penerang jalan supaya lebih terang kan, supaya di sana itu aksesnya sampai malam acara kegiatan-kegiatan di wisata di sana. Karena kendala kita di sana itu bau-bau jalan belum ada penerangan, hanya beberapa titik aja Bang. Mungkin upaya itulah yang kita harapkan dari pemerintah kota maupun pemerintah provinsi untuk lebih memaksimalkan. Walaupun saat ini masyarakat sudah menikmati. Artinya pembangunan ini sudah berjalan gitu ya, dan sudah sangat appreciate dengan yang ada gitu kan. Tapi yang harus ditambah ke depan mungkin soal penerangan. Bang Ersa gitu ya, supaya juga kalau malam juga ada kegiatan ya bisa produktif juga nih wisata. Jadi tidak hanya sampai pagi sampai sore kan, betul. Tapi malam juga bisa gitu. Tapi kalau malam misalnya perahu-perahu motor ini jalan terus bawa tamu itu juga nggak masalah ya, karena pakai lampu juga ya perahunya. Kalau emang ada penerang jalan, kemungkinan kegiatan malam pun memungkinkan bisa ada. Memungkinkan untuk itu ya, terutama para jomblo supaya nggak ini kan, supaya nggak stres ya, supaya nggak stres dan jangan jangan gelap-gelapan. Iya. Itu kan anehnya jomblo itu kan begini, kalau mati lampu dia sumpahin PLN kan, tapi begitu udah terang dia cari yang gelap-gelap. Betul. Yang gitu ya. Anak muda. Nah kalau Bang Ersa ngelihat nih dengan profil Pak Sugianto, Pak Edi hari ini, kombinasi dua orang ini, Bang Ersa sendiri ngelihat apa tuh? Saya melihat dari profil Pak Haji Sugianto itu sudah jelas Bang. Dari rekod beliau memimpin sebelumnya sudah jelas. Ada hampir 13 kabupaten satu kota, saya merasakan 13 kabupaten satu kota ya? Ya, 13 satu. Bukan 14 ya? Bukan Bang. Oh ya. Merasakan di era kepemimpinan Bapak. Kalau Pak Edi kan sudah jelas Bang. Hanya di kabupaten beliau aja yang ada hutan adatnya. Hutan adat ya. Yang diakui sudah yang diakui dari pemerintah ya. Pemerintah maupun oleh menteri. Ya, pemerintah pusat maksudnya. Ya, pusat. Nah, jadi dengan kombinasi dua orang ini, Bang Ersa ngelihatnya udah cocok, udah perfect atau apa tuh? Jelas Bang, sudah cocok. Sudah sangat cocok sekali ya untuk memimpin Kalteng selanjutnya. Iya, jadi Kalteng makin berkah nih ceritanya. Betul. Gitu ya. Oke, Bang Ersa gitu ya. Sebelum nanti kita masuk ke segmen 4 itu kan Bang Ersa harus ngasih closing statement gitu ya. Siap. Nah, ada 3 pertanyaan cepat gitu ya yang Bang Ersa harus jawab ini pertanyaannya gitu, tapi nggak boleh lama ya. Iya, siap. Nggak boleh lama. Siap. Pertanyaan pertama adalah Kalteng baru atau Kalteng makin berkah? Kalteng makin berkah. Wih, udah jelas ini kan. Pilih 1 atau 2? 2 jelas. 2 ya. Padahal gua bilang tuh istri loh sebenarnya tadi. Iya. Istrinya 2 ya. Tapi lebih nikmat 2 Bang. Oke. Asik. Nah, yang ketiga, ini untuk kesejahteraan masyarakat Kereng Bengkirai gitu ya. Iya. Pengen homestay atau hotel bintang 3? Cukup homestay Bang. Cukup homestay ya. Bintang 3, hotel bintang 3 ya cukup di Kapuas aja Bang. Iya. Karena kita tahu di sana kan ada bintang 3 Bang. Cuman saya kurang tahu di mana letaknya ya. Gimana. Gaib kali ya. Oke.
Nah, ini tadi rapid test dari Bang Ersa gitu ya, dan luar biasa nih Bang Ersa gitu ya. Tinggal swab aja yang dia belum nih kayaknya nih. Iya. Nah, sebelum kita ke sesi selanjutnya teman-teman, kita akan lihat iklan yang berikut ini. Ya, teman-teman. Jadi itulah perbincangan hangat kita sore hari ini dengan seorang ketua relawan muda ya, Kereng Bengkirai, Bang Ersa, yang juga merupakan sarjana hukum. Kemana sarjana hukum di mana sih? Di Universitas Palangkaraya, Bang. Oh, di UPR juga, sama satu mater nih. Bang Ersa lulusan tahun berapa? Tahun 2017. 17 ya? Deket dong. Aku lulusnya 2014, cuma beda 3 tahun kan? Iya. Masuk tahun berapa? Tahun 2013. 2013 lulus 2017. Oh, 4 tahun ya. 4 tahun. Kurang tepat waktu berarti. Saya tepat waktu, lulusnya 7 tahun. Oh enggak, Bang. 2012 saya, Bang. Oh gitu ya. 2012. Lebih setahun ya. Lebih setahun, Lebih 5 setahun. tahun Baru lebih. 5 tahun. 5 Tapi tahun. belum genap ilmunya berarti. Gue 7 tahun. Kan kita diajarin tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih kan. Betul. Jadi harus fix 7 gitu ya. 7. 7 kurang 5 sama dengan 2. 2. Berarti pilih 2. Betul. Ini perasaan Bang Ersa ini betul-betul aja nih tadi ya. Terlalu manut nih narasumber kita pada sore hari ini gitu ya. Nah, tapi ini juga sebelum Bang Ersa closing statement ya. Kalau Bang Ersa sendiri kan tidak mudah kadang-kadang anak muda menjatuhkan pilihan ke politik. Karena kan banyak anak muda milenial juga sekarang yang menjauhi politik karena mereka pikir politik ini ada area yang kotor, area yang berlumpur dan segala macam. Nah, kalau Bang Ersa sendiri kenapa tuh sekarang itu in touch terhadap politik, terjun ke politik begitu? Apa yang pengen diperjuangkan apa sih sebenarnya? Kalau saya sebenarnya, Bang, sebelum menentukan pilihan yang tentunya kan kita melihat rekam jejak tiap-tiap calon. Nah, dan calon yang sudah kita tentukan ini untuk Pak Haji Sugianto ini sudah jelas, Bang. Nah, dan kebetulan juga antusias masyarakat Kereng Bengkirai menentukan pilihan ke Pak Haji Sugianto Sabran. Jadi memang antusiasme warga ya. Dan saya sebagai pemuda Kereng Bengkirai dan diberi amanah sebagai ketua relawan menggiring masyarakat di sana. Menyampaikan aspirasi ya, ini menyampaikan gitu ya. aspirasi masyarakat di sana itu supaya pilihan ini benar-benar ke Pak Haji Sugianto Sabran. Dan alhamdulillah, Bang. Di sana itu bisa saya pastikan 80% untuk kelurahan Kereng Bengkirai itu ke Pak Haji Sugianto Sabran. 80% ke 02, 20% golput ya. Ya, pasti itu, Bang. 20%-nya kemungkinan golput. jadi 20% itu caranya gimana? 9 Desember dimaksimalin lagi supaya nggak golput. Betul, Bang. Gitu. Kan kalau tim sebelah kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya kayaknya. 80% kan tadi 02, Ya, kalau 20% golput kan? Kalau sebelah saya nggak ngikuti, Bang. yang pasti saya bagaimana Nggak caranya ngurus memenangkan 02. Iya, benar. Jadi ini karena berangkat dari masyarakat ya, sehingga kemudian harus kayaknya Bang Ersa nih sebagai pemuda harus menjadi penyambung lidah buat masyarakat gitu kan? Jadi pikiran masyarakat Kereng Bengkirai itu benar-benar membuat terharu, Bang. Membuat terharu. Ya. Maksudnya pikirannya membuat terharu. Jadi kita jangan memikirkan money politik. Kita jangan memikirkan merah dan biru. Merah itu 100.000, biru itu 50.000. Oh iya. Tapi bagaimana cara kita memikirkan 5 tahun ke depan untuk wisata kita. Cakep nih. Begini nih masyarakat yang benar nih. Bagaimana kita menentukan pilihan ini yang benar-benar bisa membantu kita untuk 5 tahun ke depan. Ya. Betul. Pilihan itu ke Pak Haji Sugianto Sabran. Nah, jadi itu pilihan paling tepat. Tapi untuk kita. itu dari masyarakat betul ya? Dari masyarakat, Bang. Oke. Di sana itu. Dan selama Bang Ersa nih kampanye mengenalkan paslon kita nih ya, Pak Sugianto dan Pak Edi, ada nggak kendala-kendala ke masyarakat atau misalnya kayaknya
kayak susah kadang-kadang gitu tuh. Enggak ada ya. Kendalanya sama sekali nggak Hampir ada, Bang. tidak ada ya. Hampir Karena tidak masyarakat ada. memang udah klik banget ya dengan Pak Sugianto ya. Sekarang ini tugas masyarakat di sana itu bagaimana caranya memenangkan Pak Haji Sugianto Sabran, itu aja pikiran mereka, Bang. Tidak memikirkan money politik, tidak memikirkan merah dan biru, merah 100.000, 50.000 itu yang biru, nggak mikirkan ke situ. Palingan nanti yang harus apa yang betul-betul harus kita bisa bisa kita antisipasi karena kan sekarang kan kondisi Covid nih ya. Iya. Nah, jadi jangan palingan supaya jangan sampai masyarakat ini kan golput gitu ya. Betul. Jadi kan banyak kayak gini, Bang. Kan orang golput itu belum tentu nggak punya pilihan loh. Sebenarnya dia punya pilihan, tapi di satu waktu itu mungkin kan entah dia kemudian lagi sakit atau atau sibuk kayak gitu. Ini kan yang harus bagaimana masyarakat juga harus punya animo yang besar gitu ya supaya datang ke TPS dan memberikan dukungannya ke 02 ya. Iya. Gitu. Kalau Bang Ersa sekarang sudah menikah ya? Belum, Bang. Oh, belum. Masih Masih single ya? Iya. Oh, saya kira tadi udah nikah Masih gitu ya. Saya lihat cincinnya gede banget nih. Belum, Bang. Saya kira cincin nikah tadi. Belum. Ya. Sekarang masuk ke last ya, ke pertanyaan terakhir nih. Bang Ersa nih apa nih yang pengen disampaikan ke teman-teman, ke kalangan milenial, kepada masyarakat Kereng Bengkirai, terutama juga kepada masyarakat Palangkaraya? Apa Bang Ersa yang pengen sampaikan kepada masyarakat ini supaya nanti 9 Desember hari Rabu itu memilih pasangan 02 Pak Sugianto, Edi Pratowo? Apa Bang Ersa? Silakan. Pesan saya sebagai pemuda Kereng Bengkirai, pilihlah pilihan itu kepada yang lebih tepat. Jangan sampai menyesal untuk 5 tahun ke depan. Karena salah memilih, maka 5 tahun kita menunggu, Bang. Betul. Nah, oleh sebab itu mulai dari hari ini pikirkan untuk pilihan ke 02. Jadi harus pilih nomor 2. Itu aja. Wow, keren ya. Closing statementnya dari Bang Ersani. Dan teman-teman sekali lagi bahwa politik itu harus saya ingatkan, politik itu tidak sekedar soal kontestasi. Bahwa kontestasi pilkada semacam ini adalah bagian dari politik ya, tapi politik itu tidak sebatas itu gitu kan. Betul, Bang. Politik itu ada kebijakan, ada public service, pelayanan gitu ya, ada keberpihakan, kemudian ada juga soal regulasi dan aturan. Nah, ke depan yang harus dimaksimalkan, harus kita pastikan adalah bagaimana memilih orang yang kemudian dia punya keberpihakan di satu sisi gitu kan. Ya. Dia punya semangat untuk melakukan regulasi, tapi ada regulasi yang berpihak lagi-lagi kepada masyarakat. Dan yang ketiga, dia tidak lupa kewajibannya sebagai seorang public service gitu ya. Sebagai orang yang melayani masyarakat gitu kan. Makanya kalau dalam istilah Arab itu ya, kenapa rakyat gitu ya. Kenapa dipilih kata rakyat? Karena rakyat itu artinya adalah yang terpelihara gitu ya, atau yang dipelihara gitu kan. Sementara pemimpin itu adalah orang yang memelihara gitu ya. Jadi kedua kombinasi ini harus betul-betul dipahami oleh setiap pemimpin kita hari ini. Dan 02 tentunya adalah orang yang paling tepat hari ini, pasangan yang paling tepat untuk bisa kita titipi amanah ini agar mereka mampu melaksanakan public service yang baik, pelayanan kepada masyarakat, punya keberpihakan seperti yang dilakukan oleh Kereng Bengkirai. Kita tentu juga pengen dong daerah-daerah lain maju gitu ya, seperti Kereng Bengkirai, di mana masyarakat itu juga ikut terbantukan gitu ya. Karena paling penting sebenarnya kalau kita bicara politik, output dari politik itu apa sih? Output dari demokrasi itu kan cuma 2, Bang ya. Lagi-lagi 2 nih. Soal keadilan dan yang kedua adalah soal kesejahteraan. Ya kan? Kalau kemudian orang merasa aman, merasa dia adil gitu ya, lalu kemudian hak-haknya diberikan gitu kan, lalu yang kedua dia juga sejahtera, maka akan terwujud tuh yang dikatakan oleh Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur gitu ya. Tempat, negeri atau daerah atau provinsi yang betul-betul akan mendapatkan kerahmatan. Kenapa disebut rahmat? Karena setiap orang berbahagia dan kemudian saling berkontribusi agar bahagianya ini juga semakin lebar dan semakin banyak orang yang merasakan. Ini cakep banget nih buat Bang Ersa hari ini. Salamnya begini mau nggak mau ya, karena ini kondisi Covid. Stay safe teman-teman dan tetap sehat. Tentu yang kedua adalah jangan lupa Rabu 9 Desember tahun 2020 nanti pilih pasangan 02 Bapak Haji Sugianto Sabran dan Bapak Haji Edi Pratowo. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kalteng Makin Berkah.